Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jurnal Desktop. Jurnal Desktop adalah jurnal yang membahas tentang seputar aplikasi dengan bahasa pemrograman berbasis desktop. Kita lanjutkan pada video kali ini. Saya akan meneruskan video part 1 dan part 2, di mana part 1 itu kita membahas tentang bagaimana cara membuat tabel user, dan di bagian yang kedua itu bagaimana kita membuat mendesain form tabel user, mentransformasikan ya apa yang dibuat di dalam database MySQL dengan tabel user ini ya. Dengan tabel user ini kita terapkan atau implementasikan ke dalam bahasa pemrograman DLP ya. Nah, kemarin kita sampai sini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengcoding form ini sehingga ada komunikasi antara MySQL dengan DLP. Nah, untuk menghubungkan antara MySQL dengan Borland DLP XE8, kita memerlukan satu gateway atau jembatan yang menghubungkan antara database dan front end-nya, yaitu yang disebut dengan Open Database Connectivity (ODBC). Kita cari ODBC-nya. Ini ada ODBC, itu ada dua, ada ODBC 32 bit, ada ODBC yang 64 bit. Kita pilih ODBC yang 32 bit, maka akan muncul layar seperti ini ya. Di sini ada user DSN, ada sistem DSN, ada file, driver, dan lain-lain ya. Kita pilih sistem DSN. Kalau kita lakukan add, kita pilih MySQL ODBC 8.0. Nah, MySQL ODBC 8.0 ini tidak include ada pada saat kita install Windows. Akan tetapi kita harus menginstall terlebih dahulu ODBC konektornya MySQL ya. Karena kita MySQL-nya versi 8, maka kita gunakan MySQL ODBC-nya versi 8. Nah, setelah itu kita finish. Nah, di sini ada data source. Data source itu adalah alias untuk menghubungkan antara MySQL dengan DLP. Kita kasih MySQL Retail. Kenapa MySQL Retail? Karena kita akan membahas sekitar aplikasi pemrograman retail ya. Jadi supaya kita memudahkan, maka aliasnya menggunakan MySQL Retail. Di sini ada deskripsi, kita kosongkan. Server itu kita localhost. Port, jika teman-teman pada saat menginstal MySQL portnya berubah, maka rubah menggunakan port berapa. Tapi kalau saya pada saat menginstal MySQL portnya standar, yaitu 3306. User kita isikan dengan user yang pada saat instalasi MySQL itu ada diminta untuk memasukkan user. Nah, usernya saya root, passwordnya 12345. Coba kita tes ya. Connecting sukses ya. Kita pilih DB Retail. Oke ya. Nah, itu kita sudah membuat gateway ODBC ya, ODBC untuk menghubungkan antara backend dan front end-nya. Nah, sekarang kita buka ya. Skenario yang pertama, kita akan coding
bagaimana pada saat APOM ini dijalankan, maka rule ini sudah terisi. Ya, rule ini sudah terisi. Oke. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di DLP itu ada object inspector, ada tool palette ya kemarin. Saya ulang bahwa tool palette ini merupakan kumpulan dari komponen Visual Library, dan untuk merubah nilai dari komponen tool palette ini maka dilakukan di object inspector. Ya, sini ada event itu kondisi di mana aplikasi dijalankan. Misalnya saat ini kita pada saat POM aktif, maka rule sudah terisi, maka itu eventnya adalah POM on create. Ya, POM on create. Kita cari root POM atau POM on aktif ya. Nah ini, tapi kita juga bisa double klik di POM-nya ya. Lihat di sini POM usernya. Maka di luar adalah POM create. Di atas itu ada POM create. Oke. Nah, di objeknya ini kita sudah kasih nama combo box ini, namanya loop rule ya. Maka kita panggil di sini, panggil di POM user POM create loop rule dot, karena kita akan memasukkan item, maka kita item add, ya kita tambahkan kutip 1 ya, 1 misalnya administrator, loop 2 item add 2 itu staff operator. Nah teman-teman, kita tidak perlu mengetik ya, sebenarnya cukup hanya tekan Ctrl spacebar, kita ketikin awalnya LOP, ya sudah ada ya, dot item dot add, nah 3 staff buyer. Nah ini adalah sintaknya untuk pada saat POM aktif, maka ini akan disisipkan di komponen combo box. Kita jalankan ya, seperti ini ya, seperti ini. Ini sintaknya atau perintahnya. Skenario yang kedua, setiap di enter ya, setiap di enter kursor akan pindah antara kolom satu ke kolom berikutnya. Itu skenario yang kedua. Maka codingnya enter itu eventnya event on key press. Nah ini enter ya, on key press. Ini ada on key down, ada key up, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah di object inspector kita letakkan di txt_uid, kita pilih eventnya adalah on key press ya. Nah, habis ini kita isi perintahnya jika key sama dengan case 13, maka txt user.set focus. Kita jalankan. Oh bukan ya, kita run. Nah kursor pindah ya, asalnya di UID, kita klik kursor sudah pindah. Oke, kita teruskan ke txt user
ya. Ini if k sama dengan 13, maka txt password.set fokus. Ini di password juga txt password, if k 13 txt confirm.set password. Di txt confirm kita isikan juga if k crash 13 dan loop rule.set fokus. Oke, kita jalankan. Enter ya, sudah ya. Itu skenario yang kedua. Nah, skenario yang ketiga, karena di sini ada password dan konfirmasi password, maka ketika di enter pada kolom confirm password, dia akan mengecek apakah yang diketik di kolom confirm password ini sama dengan tulisannya yang diketikkan di dalam password. Maka perintahnya kita taruh kursor di txt confirm, ya. Kita masuk ke on key press. Di sini kita modifikasi karena ini beberapa statement ya. DLP kalau beberapa statement atau beberapa baris maka harus dikasih begin end. Nah, ini kita kasih seleksi kondisi lagi jika txt password.tag sama dengan txt confirm.tag, ya, maka kursor akan pindah ke loop set fokus. Jika tidak, else, maka muncul pesan show message. Ini password tidak sama. Password tidak sama. Nah, kita jalankan. Oke, ada error. Oh, ini tidak boleh ada tanda petik titik koma. Oke, misalnya kita isi 1 2 3 4 5 6. Ini 6 5 4 3 2 1, kita enter. Oke ya. Project retail password tidak sama. Oke, itu skenario yang ketiga. Oke. Nah, setelah 3 skenario, yang pertama kita insert di rule, yang kedua setiap di enter kursor akan pindah ke tag berikutnya, ada pengecekan juga password antara yang diketik dengan yang di antara yang diketik dan confirm passwordnya itu sama atau tidak, maka kita selanjutnya akan memasukkan ke dalam database dengan menggunakan tombol simpan. Nah, ada 3 komponen ya, ada 3 komponen yang harus kita ambil dari tool palette. Yang pertama adalah Ado connection ya. Karena pada pembahasan kali ini kita akan memasukkan data menggunakan Ado ya, bukan Ado connection. Ado kita taruh ya. Habis itu ada Ado query. Ya. Yang selanjutnya ada data source ya. Ado connection ini fungsinya untuk menghubungkan antara front end dan back end ya. Supaya kita lebih mudah, Ado connection ini kita rename saja, namanya Ado tbl user ya. Ini juga Ado query, ini kita rename saja. Ado query ini fungsinya untuk
menjalankan perintah SQL ya, untuk menjalankan seputar perintah SQL. Itu fungsi dari Ado Query untuk operasional yang berkaitan dengan penggunaan struktur query language. Kita juga ubah saja ya namanya menjadi Ado TBL user, karena kita akan akses tabel user ya. Ado Q tabel user. Ini kita ubah, jangan Ado tabel user ya. Ado C ya, Ado connection. Name-nya mana? Name. Ya, ini Ado connection table user. Data source kita biarkan saja. Data source-nya kita tidak usah rubah, atau enaknya kita rubah saja dengan data source tbl user ya. Oke, kita hubungkan. Pertama kita harus hubungkan Ado connection ini ya. Pada objek inspektor ada connecting string, kita klik. Di sini ada tombol yang berisikan titik 3, kita klik, kita pilih use connection. Setelah itu kita build ya, kita pilih Microsoft provider for ODBC, kita next, lalu kita pilih MySQL Retail yang sudah kita buat tadi ODBC-nya, root 1234 test connection. Salah passwordnya, 12345. Oke, sukses. Kita pilih DB Retail. Oke. Setelah itu kita ke login prompt ya. Login prompt-nya kita postkan. Nah, ini login prompt kan asalnya true ya, login prompt-nya. Nah, kayak kalau true itu artinya bahwa login prompt setiap kali dijalankan maka dia akan meminta user dan password ya. Maka kita postkan. Setelah itu kita masuk ke connected, ini masih post, maka connectednya kita true kan ya. Saya ulang bahwa Ado ini ada 3 atribut, ada 3 properties yang kita ubah. Yang pertama kita isi connecting string, yang kedua login prompt, yang ketiga connected ya. Connecting string, login prompt, dan connected. Setelah itu kita konfigurasi Ado Query Table. Ado Query Table ini ada SQL. Yang pertama kita setting SQL-nya. Ini kita ketikkan select bintang from table user. Ya, kita kopikan. Nah, ini select bintang from table user, ini artinya tampilkan semua isi yang ada di dalam table user. Ya, setelah itu kita hubungkan Ado Query ini ya di properties data source dengan kita hubungkan ya, bukan ini propertiesnya connectionnya Ado table user ya. Setelah itu kita pilih aktif. Jadi 3 ya. Yang pertama SQL kita isi, yang kedua properties connection hubungkan dengan Ado connection ya, yang ketiga aktif ya, kita truekan. Oke, yang terakhir adalah data source-nya. Data source ini kita hubungkan dengan Ado table user, dan yang terakhir ini ada DB grid. DB grid-nya kita hubungkan dengan data source
data source table user. Maka ada apa yang kita masukkan di dalam database MySQL sudah tampil. Kita run. Oke, ini form ini sudah terhubung ya. Form ini sudah terhubung dengan database MySQL. Sekarang kita coding. Ya. Sebelum melakukan simpan data, kita harus melakukan validasi terhadap semua komponen yang ada pada desain form. Kita harus mengeceknya apakah kelengkapannya sudah terisi atau belum. Semua teksnya sudah terisi atau belum. Dengan cara jika dalam kurung ini txt user id titik tag sama dengan kosong and txt user titik tag sama dengan kosong and txt password titik tag sama dengan kosong and txt confirm password titik tag sama dengan kosong and loop rule dot tag sama dengan kosong. Nah, jika ini sama dengan kosong, kita kasih else ya, maka muncul pesan ya, muncul pesan bahwa ada komponen yang belum atau ada parameter yang belum terisi ya. Nah, di bawah kita ada show message ya. Bedanya saya akan kasih perintah yang berbeda, bukan show message, akan tetapi misalnya kita akan menggunakan message dialog. Oke. ms message dialog ya, message dlg ya, ini yang atas. Nah, kalau message dialog perintahnya ada parameter yang belum lengkap ya. Setelah kutip 2 ini kita ada ambil kalau show message itu nanti akan mengambil langsung project retail di atasnya. Kalau ini kita kasih empty ya. Ini apa? Empty error atau warning, empty warning. Empty warning ya. Koma siku ya, tanda siku, habis itu mb oke. mb oke dengan nilainya 0. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita tekan tombol simpannya. Ini ada gambarnya ya, di atasnya warning, juga ada gambar warningnya, ada parameter yang belum lengkap. Oke, kita lanjutkan. Nah, else. Nah, karena kalau else ini cukup banyak, maka kita harus masukkan perintah begin end. Ya. Pertama, kita juga harus mengecek ketika ditekan tombol simpan itu, kita punya aturan bahwa user harus 6 karakter. Nah, maka kita cek jika length. Nah, ini untuk perintah untuk mengecek bahwa tag user id titik tag ini panjangnya sama dengan 6 karakter atau enggak ya. Perintahnya adalah length terus dalam kurung txt uid.tag ya. Maka jika sama dengan 6 begin end ya, jika else, jika tidak ya, jika tidak maka kasih warning ya. Kita copy supaya cepat. Nah, pesannya adalah user ID kurang dari 6 digit. Oke, coba kita run. Oke, error. N-nya kita
hilangkan 1, 2, 3, 4, 5 ya, misalnya. Oke, ini ketika simpan user ID kurang dari 6 digit. Oke ya, berarti perintah sudah benar ya. Masuk ke jika benar ya, jika benar maka kita sudah mulai mengecek. Yang pertama, melakukan pengecekan terhadap database ya. Apakah user ID yang kita masukkan itu sudah ada atau belum ya. Maka kita panggil adonya, kita ado query dot aktif titik 2 sama dengan post ya. Kita postkan dulu ado query dot SQL nya, kita bersihkan dulu ado query dot SQL dot text nya. Kita panggil kutip 1, perintahnya kutip 1 select bintang from. Ini ya, kita supaya jangan salah sintaknya, select bintang from tbl users where UID sama dengan kutip 1 plus kita pasang quote str. Ini artinya berfungsi untuk semua tag, edit tag, nilai edit tag bernilai string. Tag user ID titik tag. Oke. Ini titik koma. Itu ya. Oke, kita enter. Setelah ini kita ado query dot aktif titik 2 sama dengan true. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, setelah itu kita melakukan pengecekan jika ado query tabel user dot record count sama dengan 0. Kalau sama dengan artinya data yang kita masukkan belum ada di dalam database. Then, ini lakukan begin and. Ini else ya. Nah, jika iya, ini juga begin and lagi. Ini untuk memasukkan atau insert data. Ini untuk ubah data. Oke, jika sama dengan 0 maka masukkan data. Masukkan data. Agak lebarin dikit ya. Ini sama ya, kita copy aja dari sini, nanti ada yang kita rubah. Perintahnya hampir sama. Ini ada ado query aktif post SQL clear, cuman pada saat di sini kita rubah ya. Ini juga kita hapus. Nah, ini sintaknya, perintahnya adalah insert into ya tbl user. Ya, kita sebutkan atribut yang akan kita isikan, UID, nama user,
habis nama user ada password, ada rule, koma, ada deskripsi, ada status, ada decrypt, koma, ada demodify. Oke, ya. Setelah itu ada value. Nah, supaya tidak lupa kita kasih dalam kurung kutip 1 plus untuk user ID adalah txt user ID. Oh maaf, quote dulu, quote string txt user ID titik stack, ya, plus kutip koma plus kutip supaya tidak terlalu panjang kita ke bawahkan, ya, quote string txt username titik tag plus quote string password, ya, txt password titik text plus oke. Nah, untuk rule, ya, karena untuk rule kita tidak mempunyai ini, ya, rule itu ada di combo box, ya, tapi skenario nya kita pengen mengambil kodenya saja, jadi angka 1 saja yang kita masukin, karena di dalam desain tabel usernya bahwa rule ini hanya satu karakter, ya, hanya satu karakter. Jadi kita ambil kodenya saja. Maka kita akan buat variabel. Ini adalah perintah membuat variabel DLP var ini rule keterangan apa lagi satu lagi itu status sts titik 2 string, ya. Maka kita akan menggunakan fungsi left, mid, dan right, ya. Fungsi itu kita harus mengetikkan terlebih dahulu use string menambahkan, ya, harus menambahkan uses str util. Nah, ini ada komponennya di sini. Kita xrule titik 2 sama dengan ini left string txt loop, ya, loop rule titik text. Kita ambil 1 digit saja. Habis itu keterangannya keterangan titik 2 sama dengan ini, kita menggunakan mid string di loop titik text. Mid itu konsepnya seperti ini. Ini 1 titik, misalnya administrator, ya. Administrator. Maka ini digit ke 1, 2, 3. Berarti kita akan mengambil, ya, mengambil di digit ketiga dari huruf A, dihitung ke sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ya. Maka kita isikan saja 3,15. Habis ini x status titik 2 kita kasih 0. Nah, 0 artinya tidak aktif. Oke, kita lanjutkan kembali ke sini.
Nah, untuk mengisinya masih sama, kutip, habis password, quote, string, ini xrule plus kutip, quote, string, ini cut x ya, x cut plus koma, satu lagi plus quote string, ini status, x status plus kutip ya. Kita akan memasukkan date create dan date modify ya. Ini secara otomatis sintaknya beda ya. Kalau untuk teks yang ada di dalam interface itu menggunakan kutip plus. Kalau untuk tanggal kita menggunakan kutip 2, kutip 1 plus ya. Habis itu format date time kita pilih dalam kurung ya, kutip 2, formatnya YY, tahun dulu, tanggal, bulan, tanggal, koma kita ambil now, hari ini. Oke. Ini plus kutip 1, kutip 2. Nah, kita copy saja karena sama ya. Oke. Kasih kutip terakhir. Oke, insertnya. Ya, setelah itu kita kasih terakhir dah kutip ya. Maaf, kutip 1. Oke. Nah, kita eksekusi ado query tabulation dot nah get SQL. Ini untuk melakukan eksekusi ya. Kita kasih warning ya. Kita message dialognya kita copy. Jika sudah berhasil kita kasih warning. Nah, ini kita ganti mt informasi ya. Setelah itu kita tampilkan data. Nah, where-nya kita hilangkan ya, karena kita untuk menampilkan data semua ya, untuk menampilkan data semuanya. Oke. Setelah itu kita bersihkan layar, bersihkan data ya. Ini tag user id titik tag sama dengan kutip 2 txt user tag dan kutip 2 txt titik tag ya. Titik 2 sama dengan ya, titik 2 sama dengan ini txt password titik text titik 2 sama dengan kutip tag confirm titik
tag ketik 2 sama dengan kutip. Oke, coba kita jalankan. Ada error tidak? Error ada ya. Nah, kita lihat. Ini errornya mengarah ke atas. Unstring katanya quote. Nah, ini seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh ada kutip setelah select ya. Coba kita masih error juga. Activate. Oke, salah ini. Dot active. Nah. Oke, kita jalankan lagi. Masih ada error. Ini juga sama. Dot active. Masih error. Menunjukkan. Oh, ini ada kurang titik koma. Error lagi. Ini kurang sama dengan ya. Oke, kita coba masukkan user. Misalnya usernya Andi 28. Namanya Andi Malarangen. Passwordnya 123456. 123456. Role-nya sebagai staff operator. Simpan. Ada parameter yang belum lengkap. Tapi Anda Malarangennya masuk ya. Berarti kayaknya salah warningnya. Oh iya, ternyata ini saudara ya. Ini data sudah disimpan harusnya ya. Data sudah disimpan. Setelah itu kembali ke txt userid.setFocus. Oke, kita coba kembali. Ya. 567 misalnya Shera Desihera Mayesa ya. 123456 123456 operator simpan. Data sudah disimpan. Oke ya. Baik, ini sudah terlalu lama ya. Sudah 42 menit. Demikianlah tutorial untuk menyimpan data dengan beberapa skenario ya, ya. Dari yang tadi kita tutorialkan, ini adalah teman-teman yang dihasilkannya ya. Nah, kita copy ke notepad supaya jelas. Nah, seperti ini sintaknya ya. Saya ulang bahwa ini adalah untuk mengaktifkan database, untuk pengecekan database ya. Setelah itu ini pengecekan bahwa ada tidak usernya ya. Ini untuk melakukan insert data ini cukup panjang ya. Ini melakukan insert ya. Tabel user, value, quote core, terus ke bawah ada quote core string, kita satu-satu kita masukkan. Ini adalah untuk format perintah untuk format tanggal ya. Jangan lupa tutup kurungnya dan kutip titik komanya. Ini untuk execute-nya, ini untuk perintah memasukkan datanya ya. Di video yang terakhir nanti di bagian keempat kita akan melakukan bagaimana menghapus data, skenario menghapus data, dan skenario mengubah data ya. Demikian tutorial menyimpan data ke dalam MySQL dengan menggunakan Borland DLP XE8. Sampai ketemu di jurnalis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.